Banyak orang miskin terjebak pinjol, sampai akhirnya gagal bayar jadi hal yang dianggap biasa. Mereka meminjam, bukan karena mau, tapi karena terdesak kebutuhan. Lama-kelamaan, gagal bayar atau galbay dianggap bukan masalah besar lagi, malah jadi hal yang lumrah. Padahal di balik itu ada tekanan mental yang berat, hubungan sosial yang rusak, dan masa depan finansial yang makin sulit. Mentalitas toh semua juga galbay justru bikin masalah makin sulit dipecahkan. Gagal bayar tidak lagi dianggap sebagai masalah serius, tapi sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindari. Padahal sebenarnya galbay harus jadi tanda bahaya yang perlu segera diselesaikan, bukan dibenarkan. Banyak orang miskin di Indonesia bukan karena tidak mau bayar dan bukan pula berniat kabur, tapi sejak awal sistem pinjaman online memang dibentuk agar peminjam sulit keluar. Mereka dirancang, mereka dipancing dengan iming-iming proses mudah, cepat cair, tanpa jaminan, dan tanpa BI checking. Semuanya dikemas seperti solusi cepat, tapi kenyataannya itu cuma pintu masuk ke jebakan yang lebih dalam. Begitu dana cair, ada yang langsung dipotong biaya admin, tenor pendek bahkan cuma 7-14 hari. Bunga harian bukan bunga datar. Kalau telat sehari, bunga langsung naik. Telat seminggu, bunganya bisa lebih besar dari pinjaman pokok. Setelah sebulan, utang bisa jadi 2 kali lipat. Semua itu seringkali tidak disadari oleh peminjam, karena fokus mereka cuma satu, uang cepat. Pinjol ilegal dan bahkan yang legal tapi abu-abu sengaja menyasar lapisan masyarakat bawah. Mereka tahu kelompok ini punya literasi keuangan rendah, sangat butuh dana cepat, kemungkinan melawan sangat kecil jika diteror. Ini bukan bisnis kemanusiaan, ini bisnis tekanan. Mereka justru untung kalau peminjam gagal bayar. Kalau peminjam lunas cepat, bukan target mereka. Target utama mereka adalah orang-orang yang kesulitan bayar. Dari situ, mereka bisa mengenakan denda, bunga harian, penalti keterlambatan, biaya-biaya tambahan lainnya. Bahkan jika seseorang membayar tapi telat sedikit, tetap dianggap gagal dalam sistem. Mereka akan tetap ditekan, diteror via WhatsApp, ditelepon berkali-kali, bahkan data pribadinya disebar ke kontak-kontak lainnya. Sistem ini bukan dibangun untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah finansial, tapi untuk menciptakan masalah baru. Yang awalnya cuma butuh 500.000 buat bayar kontrakan atau beli susu anak, akhirnya dikejar utang sampai jutaan. Akibatnya, ekonomi hancur, mental down, hubungan sosial rusak, reputasi pribadi ambruk. Dan semua ini bukan kesalahan teknis, ini memang disengaja. Pinjol tetap tumbuh subur karena terus ada korban baru. Ketika pilihan hidup sangat terbatas, banyak orang meminjam ke pinjol, bukan karena tidak tahu resikonya, bahkan sebagian sudah pernah dengar cerita buruknya, tapi mereka tetap melakukannya. Bukan karena nekat atau bodoh, tapi karena kondisinya memang mentok. Sudah ditagih kontrakan, stok susu anak habis, listrik mau diputus. Dalam kondisi itu, rasionalitas bukan prioritas. Yang penting kebutuhan hari ini terpenuhi, urusan besok belakangan. Sementara sistem ekonomi formal tidak ramah. Bank menolak karena tidak ada slip gaji. Koperasi butuh jaminan dan prosesnya lama. Keluarga sendiri juga tidak bisa bantu. Akhirnya, pinjol jadi jalan satu-satunya pintu yang terbuka. Begitu dana pinjol cair, masalah baru langsung datang. Tenor pendek, bunga harian menumpuk, teror penagihan tanpa henti. Sementara dari sisi pemberian pinjaman, semua ini bukan masalah. Mereka hanya peduli uang kembali, terus keuntungan sebesar mungkin. Sistem ini bekerja seperti mesin, tidak peduli siapa yang meminjam, tidak peduli untuk apa uangnya, tidak peduli seberapa putus asanya peminjam. Mesin ini hanya mengenali satu hal, tanggal jatuh tempo. Lewat 1 hari, sanksi langsung aktif, tidak ada empati. Bahkan ibu yang pinjam buat biaya rumah sakit anaknya
tetap ditagih dengan cara keras, kadang kasar secara verbal bahkan fisik. Ketika gagal bayar pertama terjadi, tekanan datang dari semua arah. Banyak yang akhirnya minjam ke aplikasi lain untuk tutup hutang sebelumnya. Minggu depan minjam lagi untuk bayar yang baru. Siklus ini terus berputar. Awalnya cuma butuh 500.000, tapi akhirnya utangnya menumpuk jadi 5 juta, bahkan 10 juta. Padahal penghasilan bulanan mungkin tidak sampai 2 juta. Dalam situasi seperti ini, gagal bayar bukan lagi pilihan, tapi satu-satunya kemungkinan. Beberapa aplikasi pinjol ilegal bahkan saling terhubung. Begitu pinjaman cair, muncul promosi pinjaman dari aplikasi lain. Korban didorong makin dalam. Lama-lama, korban tidak tahu lagi jumlah utang sebenarnya. Hidup hanya mengejar deadline pembayaran. Tidak ada ruang untuk menabung. Tidak ada kesempatan untuk keluar dari lingkaran ini. Bahkan tekanan sosial muncul, minjam ke rentenir offline, bohong ke keluarga, sembunyikan masalah, terisolasi secara emosional. Sampai akhirnya ketika mereka tidak sanggup bayar, reputasi hancur dan mental runtuh. Sampai akhirnya ketika mereka tidak sanggup bayar, reputasinya hancur dan mentalnya runtuh. Normalisasi gagal bayar. Lama-lama muncul mentalitas baru, toh semua orang juga galbay. Awalnya lahir dari frustasi, tapi lama-lama jadi justifikasi. Gagal bayar tidak lagi dianggap memalukan, dianggap wajar karena semua juga mengalami. Masalahnya ini bahaya, karena ketika galbay dianggap biasa, orang masuk pinjol tanpa niat menyelesaikan utang. Tanggung jawab melemah, rasa takut hilang, sistem tetap berjalan, korban tetap bertambah. Orang jadi pasrah terhadap penindasan pinjol. Tidak ada edukasi keuangan yang serius. Anak-anak muda tumbuh dengan anggapan bahwa hidup dengan hutang itu normal. Gagal bayar dianggap lumrah dan bisa diabaikan, dan tidak ada upaya memperbaiki sistem. Padahal seharusnya gagal bayar adalah masalah serius, bukan sesuatu yang bisa diilegalkan atau dinormalisasikan. Banyak orang miskin sekarang terjebak pinjol bukan karena mereka mau, tapi karena tidak ada pilihan. Dan ketika gagal bayar dianggap biasa, maka semakin banyak yang masuk ke lubang yang sama. Mentalitas toh semua juga galbay harus diubah. Gagal bayar harus dilihat sebagai masalah yang perlu diselesaikan, bukan dibenarkan. Kalau tidak, maka korban baru akan terus bermunculan, dan masalah ini tidak akan pernah selesai. Jadi, gimana menurut kamu tentang fenomena ini? Tulis pendapat kamu di kolom